aneh rasanya kalau kita kenal. Selamat sore Pak, selamat pagi Pak. Lucu itu. Tapi di kampung terasa sekali. Karena kita ingin mengatakan kita selamat sampai pada tahap di hari atau detik ini. Jadi itu penjelasan Salom. Dan dengan demikian, Salom itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Bapak Ibu, Salom itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Sebab kalau Tuhan tidak memberikannya, misalnya kita dalam kondisi berat, itu sulit bagi kita untuk mengucapkan syukur, sulit. Itulah sebabnya orang Kristen mau dia sakit bernyanyi. Makanya ada teman saya dulu dari Ustaz mengatakan begini, Pak, orang Kristen itu luar biasa ya, sakit menyanyi, bahkan sampai mati kita dengar menyanyi begitu ya. Ya itulah Pak, kami diajarkan untuk bersyukur baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan suka maupun duka, dalam segala hal kami bersyukur. Jadi sebuah konsep kehidupan pengucapan syukur yang total dalam kehidupan kita seperti ini tidak ada di mana-mana. Sulit untuk kita bangun. Bahkan kita mempunyai dasar yang sangat jelas dan tepat untuk kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hidup kami hari ini. Jadi saya kira ibadah-ibadah malam yang dilakukan itu adalah saat yang tepat ya, untuk merenungkan hidup kita. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas segala hal yang kami terima dalam hidup ini. Israel mendapatkan anugerah yang besar ketika mereka menjadi umat Tuhan dan lalu mereka diajar untuk setia. Janji Tuhan adalah sebagai berikut, pada waktu itulah terang akan mereka seperti fajar dan luka akan pulih dengan segera. Janji Tuhan. Jadi persoalan kondisi berat di dalam Tuhan akan terpulihkan. Kalaupun tidak segera, pasti Tuhan akan memulihkannya, akan memberikan suatu kekuatan untuk kita mengalami salomnya. Jadi inilah secara pribadi ya, yang membuat kita gembira ya, dalam kondisi apapun, terutama dalam pelayanan. Semua yang kita ada hadapi selalu kemudian kita respon dengan syukur. Puji Tuhan, nama Allah yang besar ada menaungi kita bersama-sama. Nah, di ayatnya yang ke-8 dan 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab engkau. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Ini aku. Kata Tuhan, ya, ini aku, sini yang gue. Ya, dalam bahasa Batak Karo di mana dulu saya melayani, jenda aku. Ya, jenda aku di Batak. Ini aku Tuhan. Sekarang Tuhan yang berkata, ini aku, ini aku. Tetapi ada syaratnya. Ini saya kira perlu kita pelajari ya. Ada syaratnya. Syarat dari bagaimana kita menerima shalom Allah sekaligus kehadiran Allah. Di ayatnya yang ke-9 selanjutnya dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama, kita tidak menjadikan orang lain terbeban karena kita, atau kita kemudian menanggungkan beban, membuat orang kemudian berat dalam kehidupan ini. Itulah kemudian menjadi poin pertama untuk kemudian kita mengalami shalom dari Allah. Jadi jangan membuat orang lain menjadi terbeban gara-gara kita. Itu intinya. Karena kalau kita masih menjadi beban bagi orang lain, apalagi menanggungkan beban di kita orang lain karena kita, ini bukan soal tanggung jawab, tapi soal perilaku kita, maka tidak mungkin ada shalom Allah dalam kehidupan kita. Tidak mungkin. Yang kedua, dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ya, jadi kemarin saya diskusi dengan Profesor Jamhari Makruf, lalu kami membahas mengenai hidup di tengah hidup di era modern dengan segala kemajuannya. Jadi di mana-mana ada framing ya, ada framing tentang Jokowi, ada framing dari kelompok
paling cepat untuk kita membuat framing. Ya, jadi dalam diskusi kami, kalau kita tidak cermat, menerima saja bulat-bulat, lalu kemudian kita terpengaruh di situ, seringkali banyak orang tersesat di jalan kemodernan itu. Jadi yang terutama adalah jangan menuding orang lain, karena jari ini ada 5, telunjuk ke satu orang, 4 itu ke kita. Dan itu kita sudah tahu. Banyak sekali pengalaman menuding orang lain, tapi dia sendiri yang melakukan. Saya sudah pernah ajarkan satu teori dari ilmu psikologi adalah siapa yang kita tuding, kelakuan itu ada sama saya. Kalau saya bilang bla 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 orang ini, sebenarnya kita yang punya kelakuan itu. Itu dari ilmu psikologi ya. Makanya kalau kita membaca medsos, langsung secara psikologi dia ini sebenarnya yang begini. Kalau orang yang paham. Jadi pertama jangan menuding, apalagi belum ada faktanya. Sedangkan sudah ada faktanya, harus diklarifikasi, dikonfirmasi, cek and recheck. Jadi sebelum nuding, sebelum di-share, saring dulu. Karena ini firman Tuhan yang berkata begitu. Kemudian jangan memfitnah. Fitnah itu dari bahasa Yunani diabolos. Diabolos itu nenek moyangnya adalah iblis. Iblis itu tukang fitnah. Jadi kalau kita itu suka fitnah, kita itu adalah bagian dari iblis. Pokoknya di antara kita kalau ada yang suka memfitnah, memfitnah itu adalah arti begini, membuat nama orang tercemar, menjatuhkan orang, padahal tidak seperti itu. Itu diabolos, dan diabolos itu hubungannya kepada iblis sebagai leluhur daripada diabolos itu. Jadi tidak mungkin ada shalom dari kehidupan yang suka menuding dan memfitnah. Kemudian ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, kita harus menolong orang-orang miskin. Ya, saya berharap komitmen dari gereja Gloria ini untuk membantu orang miskin tetap berjalan. Kita punya kesepakatan 2, yaitu di bulan April, yang kemudian kita galang dananya melalui aksi puasa dan menahan diri. Seluruh hasilnya hanya untuk membantu orang lain. Yang tahun ini kita sudah serahkan kepada penghuni panti asuhan cacat ganda di Parsi Gunung di Pasar Rebo. Kemudian Desember lalu kita sudah lakukan, kita membagikan sembako. Mudah-mudahan Desember yang akan datang masih bisa kita lakukan. Karena apa? Memberi adalah bagian dari shalom. Kan dulu saya sudah memberikan teori yang berasal dari ilmu jiwa juga. Pada waktu kita memberi, maka tubuh kita mengeluarkan hormon apa bilang orang psikologi, ya, endorfin dan oksidan. Endorfin adalah ketika kita membantu, lalu muncul rasa bahagia. Dan gereja betul adalah orang-orang yang berbahagia karena di sini kita memberi persembahan syukur. Itu melahirkan rasa bahagia, memberi diri untuk melayani, menjadi apa saja seperti Chris, Muhammad dan Ucup, menyanyi, memberikan suara, lalu kemudian melahirkan rasa bahagia. Dan karenanya di mana-mana orang melayani, itu adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Ada amin? Ya, jadi namanya hidup ini kita grafiknya naik turun. Kadang-kadang ada uang, kadang-kadang tidak. Tapi pengalaman saya, selama kita melakukan dengan setia, maka perasaan gembira itu terus mereka. Lalu yang kedua, ada saja berkat Tuhan dari mana-mana. Makanya saya paling jengkel kalau umpamanya mendengar pendeta mundur hanya karena gaji, ya kan? Kemudian dia tidak melakukan lagi tugasnya karena persoalan gaji, atau meminta-minta gaji atau menanya-nanyakan gaji, ya kan? Itu saya paling jengkel begitu ya. Karena ada kasus, teman-teman ya, ada kasus yang lagi terjadi. Saya tidak usah bilang itu dari gereja mana. Mundur karena kurang gaji. Ya, ada satu dari GKST ditempatkan dulu di sebuah jemaat di suatu gereja di Tangerang. Ya kan, memang alasan yang dikirimkan
pimpinan lalu sinode memforward ke saya tentang pengunduran dia, dan saya cek di gereja itu. Saya bilang, Pak, mau tanya betul ini alasan dia yang tertulis begitu? Enggak, saya nggak percaya. Itu tidak mungkin membuat orang mundur. Coba Pak